Bagaimana mungkin seorang pegawai begitu lantang menghujat presiden, menghujat pimpinannya? Nasib KPK ini gitu, karena sudah terlalu buruk, terlalu busuk begitu, dan sebagian kebusukannya sudah benar-benar terjadi. Di media massa, baik yang online, mainstream maupun di media sosial, beredar kabar sang penguasa KPK Novel Baswedan akan dipecat bersama 70 sekian orang. Nama Novel Baswedan dikaitkan dengan jaringan Taliban di dalam KPK. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Novel lah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalian status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis. Di media massa, baik yang online, mainstream maupun di media sosial, beredar kabar sang penguasa KPK Novel Baswedan akan dipecat bersama 70 sekian orang. Sahabat Indonesia, jujur, kalau ini benar dan akan terjadi, saya secara pribadi menyambut gembira. Karena apa? Novel Baswedan sudah bertugas 12 tahun lamanya di KPK. Dia mengikuti pengajian-pengajian dan perlahan gaya berpakaian berubah. Prestasi Novel selama di sana moncreng. Dia menangkap Muhammad Nazarudin dan Angelina Sondah dari Demokrat. Meski tetap bertanya, kenapa sosok yang lebih tinggi dari mereka tidak pernah diungkap oleh KPK? Keberadaan Novel Baswedan ini seperti orang yang sangat-sangat menjadi duri dalam daging di KPK. Kenapa? Dia sering sekali melakukan pembangkangan kepada pimpinan. Padahal posisinya dia hanya seorang penyidik atau kepala penyidik atau apapun. Kenapa satu lembaga ini nggak digeledah? Ada apa? Ya itu pertanyaan-pertanyaan bagi saya semuanya. Saya itu pernah ketemu dengan pengusaha dan seorang politisi, dan mereka sama-sama mengklaim, mengaku bahwa sudah pernah menyuap KPK. Dan dia langsung menganggap bahwa ini adalah upaya-upaya lama, cara lama, dan memang dia itu sudah lama diincar untuk disingkirkan dari KPK. Menurut Novel, tidak lolosnya dia dari tes wawasan kebangsaan itu adalah cara untuk menyingkirkan para penyidik berprestasi, penyidik berintegritas dari KPK. Yang ikut tes itu 1.349 orang dan semuanya lolos kecuali yang 75 ini. Bagaimana mungkin KPK melawan negara? Ini kan lucu. KPK itu adalah anak kandung negara. Mengapa orang-orang ini menjadi orang yang si maha benar, memonopoli kebenaran seperti ini? Secara faktual, dia sering memonopoli informasi atau aksi dari KPK. Ini yang menjadi kegeraman saya sebetulnya. Apakah saya tidak mendukung KPK dalam memberantas korupsi? Saya 1.000.000% bersama rakyat Indonesia yang lain mendukung sepenuhnya bagaimana KPK memberantas virus korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya. Saya setuju, tapi bukan tipikal orang-orang seperti Novel Baswedan ini yang kita harapkan. Kinerjanya di awal sangat bagus, tapi pada saat dia bermain drama pada saat persiapan undang-undang atau revisi undang-undang KPK, saya jadi jengah. Kalau ikut logikanya Novel, 75 yang nggak lolos ini orang baik, berarti 1.000 lebih orang yang lolos itu orang nggak baik. Masa yang 1.000 orang jahat semua di KPK sih? Saya nggak percaya begitu. Mana yang benar? Jadi kita susah lah untuk percaya dengan Novel Baswedan dengan logika yang absurd itu, gitu. Logika absurd. Bagaimana mungkin seorang pegawai begitu lantang menghujat presiden, menghujat pimpinannya? Hanya satu, karena dia tidak mau dijadikan ASN, aparatur sipil negara. Nama Novel Baswedan dikaitkan dengan jaringan Taliban di dalam KPK. Polisi Taliban itu identitas, ya saya sebut aja rombongannya Novel lah. Taliban ini adalah istilah dari kelompok ideologis berdasarkan agama yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara syariah. Ini kan aneh.
KPK ini lembaga negara, saudara-saudara. Mengapa harus ada diskresi atau pengecualian pegawainya bukan aparatur sipil negara? Ini aneh dan super aneh gitu. Jadi kalau ada pegiat anti korupsi dan sebagainya memprotes ini, bagi saya aneh. KPK secara tidak langsung sudah menjadi lembaga super body, lembaga yang hampir tidak bisa dikritik karena dianggap memonopoli kebenaran. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Sistem di dalam KPK yang dibangun Novel dan kawan-kawannya sangat efektif. Mereka bahkan punya kemampuan membangun opini di media dan menggerakkan LSM dan aktivis untuk kepentingan mereka. Itulah kenapa saat revisi Undang-Undang KPK akan dijalankan, kelompok mereka menentang keras, bahkan menyebut para koruptor berhutang budi pada Jokowi. Misalkan soal pemerasan di Tanjung Balai, kepada pimpinan daerah di Tanjung Balai. Itu ada orang KPK memeras 1,5 miliar. Kamu bayar 1,5 miliar dan kasus kamu mau saya selesaikan, nggak usah diproses. Pertanyaannya, apakah ini pertama kalinya dan satu-satunya? Saya curiga enggak, saya meyakini enggak. Karena kenapa? Karena 3 tahun sebelum ini, ketika saya masih percaya dengan KPK, dengan kesucian KPK, begitu. Saya itu pernah ketemu dengan pengusaha dan seorang politisi, dan mereka sama-sama mengklaim, mengaku bahwa sudah pernah menyuap KPK. Novel Baswedan adalah sepupu Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. Dan kedekatan hubungan mereka memunculkan kecurigaan akan adanya konflik kepentingan antara pejabat anti korupsi dan pejabat daerah. Apalagi dengan masuknya teman dekat Novel, yaitu Bambang Wijayanto, mantan Wakil Ketua KPK sebagai salah satu tim Anies di Pemprov DKI. Bambang sangat mengerti cara kerja KPK dan dengan kemampuan itu ia bisa mengamankan sistem kinerja di sana supaya tidak tertendus oleh KPK. Kemarin ada oknum KPK maling barang bukti dan sering banget sprindik keluar bocor dari KPK. Dan ini adalah pembangkangan dari pegawai KPK yang menolak menjadi ASN. Bagaimana mungkin KPK melawan negara? Ini kan lucu. KPK itu adalah anak kandung negara. Mengapa orang-orang ini menjadi orang yang si maha benar, memonopoli kebenaran seperti ini? Dan menurut mereka, ini bukan cerita baru gitu. Orang-orang sudah desas-desus lama gitu. Cerita-cerita ini sudah kedengeran lama. Mereka membayar hanya untuk membuktikan itu. Bener nggak sih KPK ini bisa disuap gitu? Dan salah seorang pengusaha bilang dia menyuap dengan angka yang fantastis begitu. Saya nggak bisa sebutkan angkanya karena kalau disebutkan angkanya dan ada orang KPK nonton, yang bersangkutan nonton begitu, sama. Dia bilang saya waktu itu juga nggak percaya Mas Alif, tapi ya gimana? Ternyata saya bayar, mereka mau. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang atau revisi KPK, pimpinan KPK bekerja sama dengan berbagai instansi mengadakan namanya TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Dan rupanya Novel Baswedan dan kawan-kawan dianggap gagal. Jujur saja, harus objektif melihat bahwa mereka kalau tidak lulus wawasan kebangsaan memang harus dipertanyakan. Jadi kenapa kita harus membuat satu isu seolah-olah ini adalah upaya dari presiden, dari pimpinan KPK, dari negara membersihkan orang-orang yang baik? Ini adalah narasi yang konyol. Kalau kemudian sekarang ada cerita orang KPK minta suap, memeras orang lain kepala daerah agar dibayar 1,5 miliar. Dan oknum KPK yang memeras kepala daerah Tanjung Balai ini sudah ditangkap sama Propam. Artinya apa? Kasus ini benar gitu ya. Jadi kalau bagi saya terus terang pesimis dengan nasib KPK ini gitu. Karena sudah terlalu buruk, terlalu busuk begitu. Dan sebagian kebusukannya sudah benar-benar terjadi. Yang dilakukan oleh beberapa orang, termasuk dari Novel Baswedan sendiri, termasuk dari ICW, seolah-olah hengkangnya nanti, kalau benar ya, Novel Baswedan dari KPK, ini adalah pembersihan orang-orang yang hebat di KPK. Halo, memangnya tidak ada lagi orang-orang hebat di negeri ini yang bisa menggantikan Novel Baswedan? Orang hebat, orang nasionalis. Seperti Anas Urbaningrum yang sprindiknya dibocorkan duluan, kemudian SBY menekan agar KPK segera menangkap karena sprindiknya sudah bocor gitu. Itu kan sebenarnya drama-drama juga gitu. Dan kita bingung mana yang benar ini sebenarnya. Saya kalau ngelihat KPK yang sekarang,
dengan upaya-upaya drama seolah-olah mereka ingin membersihkan diri mereka sendiri dan ingin dicitrakan sebagai orang yang lembaga yang sudah bersih dari banyak kasus yang menimpa itu, ya bagi saya nggak masuk akal gitu. Karena sudah terlanjur banyak kasusnya dan itu nggak ada yang selesai, nggak selesai-selesai. Kalau memang mau dibersihkan, bersihkan seutuhnya. Kalau memang ada orang yang anti NKRI, anti Pancasila, nggak lolos tes wawasan kebangsaan, pecat. Tapi kawan, dominasi Novel Baswedan sepertinya akan berakhir di sana. Ketua KPK yang baru, Irjen Polisi Firly Bahuri adalah mantan Direktur Kriminal Khusus di Polda Jambi. Firly disebut-sebut adalah lawan tangguh Novel secara pengalaman dan keilmuan di bagian kriminal. Seperti kata seorang sahabat, hanya seorang polisi yang bisa menghentikan langkah seorang mantan polisi. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB dan juga Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip-prinsip bagaimana yang saya sampaikan tadi.